bersama dengan program Kendang Sari Podcast. Hari ini bersama dengan saya Didi, yang tentunya kita akan selalu menghadirkan informasi terbaru seputar kesehatan ibu dan buah hati tercinta. Nah, untuk episode kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu narasumber kita yang juga telah hadir pada hari ini, yaitu dengan Dr. Muhammad Ilham Andika Akbar, SPOG, subspesialis feto maternal. Topik apa yang kita bahas hari ini? Kita hari ini akan mendiskusikan topik tentang amnio infusion. Apa itu amnio infusion? Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Dr. Aldi. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Mbak Dia. Ya. Baik. Dokter, ini topiknya tidak semua orang familiar ya, Dokter, dengan istilah amnio infusion. Nah, ngomongnya saja harus hati-hati. Sebenarnya kalau secara mendengar istilah amnio itu saya ingat dengan kata-kata amnion atau cairan ketuban. Apakah memang ada kaitan dengan kondisi itu, Dokter? Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Ya, jadi amnio infusion tadi sudah dijelaskan sedikit ya, bahwa amnio infusion tadi ada dua kata ya, amnio sama infusion. Amnio tadi betul, itu cairan ketuban. Jadi amnio infusion itu, infus itu masukkan cairan. Jadi amnio infusion itu adalah prosedur untuk memasukkan cairan untuk menggantikan cairan ketuban yang habis ya di dalam kandungan. Jadi ketika ada kondisi-kondisi di mana ketubannya berkurang atau habis, itu kita bisa lakukan prosedur. Salah satunya adalah amnio infusion untuk menambah cairan ketuban dalam kandungan tersebut. Jadi tujuan tindakan amnio infusion ini untuk menambah cairan ketuban. Betul. Bisa ya, Dok, ya, berarti kondisi tindakan dilakukan ya, Dok, kan? Karena kan bayang kita kalau sedang hamil ini kita tidak boleh memasukkan atau tidak boleh mengintervensi kemudian dilanjutkan ada tindakan seperti ini. Jadi bisa kita lakukan tindakan tersebut. Infusion itu kita menggunakan jarum yang kecil yang panjang yang memang dimasukkan lewat perut ibu, jadi ditusuk memang menembus perut ibu, menembus sampai ke rahim. Jarumnya sangat kecil tapi jarum khusus ya. Dengan bantuan USG nanti kita isi dengan cairan infus. Nah, disitu tujuannya untuk menambah cairan ketuban, karena kita tahu bahwa ketuban itu kan sangat penting fungsinya di dalam kandungan. Ketika ketuban habis, maka pasti kondisi janin akan memburuk ya, karena terjadi penekanan dari rahim, kemudian tidak ada cairan yang melindungi dari tekanan rahim atau tidak. Itu juga diperlukan untuk melindungi dari infeksi dan cairan ketuban itu penting untuk perkembangan dari organ janin, terutama paru-parunya. Kalau paru tidak ada cairan ketuban, maka paru-paru janin tidak bisa berkembang. Jadi kita berikan itu untuk mengurangi komplikasi-komplikasi tersebut. Jadi memang salah satu fungsi cairan ketuban ini adalah melindungi janin ya, itu tadi sudah sampaikan untuk pertumbuhan paru-paru. Nah, kalau untuk pasien yang akan dilakukan tindakan amnio infusion ini tentunya kan ada pemeriksaan awal ya, Dokter. Nah, bagaimana mengetahui bahwa seorang wanita yang sedang hamil ini perlu dilakukan tindakan amnio infusion? Ya, jadi prinsipnya memang ini perlu dilakukan pemeriksaan dulu ya, bersama dokter dulu. Ada kondisi-kondisi yang biasanya ketubannya habis ya, kita bisa pertimbangkan untuk melakukan amnio infusion. Tapi juga ada syarat-syarat khusus, tidak semua ibu hamil bisa dikerjakan. Jadi misalnya usia kehamilannya juga harus cukup besar ya. Kalau misalnya terlalu kecil kita nggak akan bisa masukkan, karena rahim terlalu kecil kita nggak bisa masukkan. Jadi mungkin biasanya di atas 5 bulan gitu ya, kita baru lebih aman ya. Di bawah itu mungkin agak rawan. Kemudian memang tidak ada infeksi ya. Kalau ada tanda-tanda infeksi, kita masukkan jarum dari luar, itu juga akan memperparah infeksinya. Kemudian misalnya sudah jadi kondisi janinnya sudah stres berat, berarti kita juga tidak bisa, nanti malah berbahaya. Jadi kita lakukan tindakan segera kan. Jadi kondisi-kondisi di mana masih stabil janinnya, ibunya sudah kondisi baik, tapi dia ketubannya habis. Biasanya paling sering karena ketuban pecah, itu yang paling faktor ketuban pecah atau faktor lain yang dimana ketubannya habis. Berarti kalau ketuban pecah itu biasanya terjadi di usia berapa? Ya, bisa di kapan aja. Kapan aja. Nah, kalau dia masih usia besar, kalau udah besar gitu kita bisa langsung kita lahirkan. Yang misalnya di atas 34 minggu atau di atas 2 kilo itu kita bisa lahirkan. Misalnya sudah bisa bertahan hidup. Tapi kalau misalnya masih kecil sekali kan risiko meninggalnya bayi itu kan tinggi kalau dilahirkan. Itu kita tujuannya kita menginfusion itu kita nambah cairan, kita menunda paling nggak persalinan beberapa hari atau beberapa minggu. Jadi menunda sampai bayinya cukup memungkinkan untuk dilahirkan. Kan tadi dokter sampaikan kalau ketuban pecah di usia dini maka dilakukan tindakan amnio infusion. Apakah
tidak terjadi kebocoran lagi Ya, ketika betul. dilakukan amnion tersebut. Memang itu betul, ya. Itu salah satu pasti dari kebocoran. Jadi apa namanya? Misalkan memang beberapa kali serial, jadi mungkin bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita lakukan tindakan itu, karena pasti keluar lagi. Pasti akan keluar. Jadi memang mungkin juga harus perlu pengawasan ketat ya. Kita nggak bisa juga berharap bisa sampai cukup bulan itu, nggak mungkin. Kita menunda beberapa minggu itu sudah cukup bagus. Jadi yang pasti kita memberi waktu memberi waktu perkembangan paru-paru janin itu beberapa minggu itu sudah sangat signifikan untuk meningkatkan harapan hidupnya janin itu. Berarti ibu juga harus stres ya ketika kondisinya sudah kondisi itu harus istirahat total. Jadi tadi dokter Ali menyampaikan pada persyaratannya yang pertama memang usia kehamilan di atas 5 bulan sebenarnya. Iya. Kemudian memang ada tidak mengalami infeksi ya dokter. Infeksi ya. Amnion itu kemudian memang ada indikasi ya dokter. Nah kalau untuk cairannya sendiri yang disuntikkan ke dalam janin ini, maksudnya ke dalam kandungan ini apa? Ya biasanya kita pakai, yang penting prinsipnya cairan steril ya. Jadi kita pakai cairan infus biasa itu. Oke, berarti tidak perlu cairan khusus yang dimodifikasi sendiri dengan cairan ketuban ya? Enggak, pakai cairan biasa. Yang penting cairannya steril untuk menggantikan aja, menggantikan fungsinya dia di dalam. Nah untuk prosesnya sendiri, apakah ibu hamil ini dilakukan pembiusan total atau bagaimana? Sebenarnya kalau yang kita kerjakan tanpa pembiusan total, jadi cuma dibius di area tempat injeksinya itu ya. Cuman prosesnya mungkin bisa berlangsung lama ya, karena masukkan cairan itu kan pelan-pelan bisa. Karena jarinnya kecil, jadi airnya netesnya pelan-pelan, jadi agak lama juga, bisa setengah jam jarum itu. Kadang bisa bergeser jarumnya, nanti yang bikin prosesnya kadang lambat ya. Untuk jumlahnya sendiri yang dimasukkan ini apakah tergantung dari masing-masing kondisi ibu ya? Iya, tergantung usianya, usia kehamilannya. Jadi kan kalau usia kehamilan tertentu kan kita ada patokannya kira-kira berapa banyak, berapa besar ukuran lainnya. Kita jangan sampai terlalu besar melebihi itu, melebihi kapasitasnya, karena itu justru merangsang persaingan. Jadi harus pas gitu, dan ukurannya sendiri. Nah untuk berarti untuk pemeriksaannya tadi dilakukan dengan USG. USG. Nah adakah risiko dari tindakan amnion ini? Iya, jadi ada beberapa risiko ya. Risikonya memang yang satu infeksi tentu saja. Kalau kita memasukkan cairan dari luar, kita masukkan fondasi dari luar, pasti bisa risiko infeksi pada kandungan, infeksi pada selaput ketuban bisa. Kedua, bisa kebanyakan isi misalnya, kebanyakan isi sehingga teregang, itu malah bisa merangsang persaingan. Kebanyakan cairan. Iya, banyak cairan. Terus yang ketiga tadi itu tadi memicu persaingan, karena kalau ditusuk itu kadang bikin rahimnya kontraksi, kan rahimnya kan ditusuk, ditembus dengan jarum. Nah, itu bisa merangsang kontraksi. Kadang ada yang setelah itu malah lahir, itu memang risiko yang harus. Atau yang jarang sebenarnya bisa juga jadi robekan rahim, karena terlalu banyak lubang tadi ya, terus kita manipulasi. Kadang-kadang kan jarumnya itu kan buntu atau apa kita gerak-gerakkan, itu bisa kadang bisa takutnya bisa robekan rahim. Beberapa risiko memang. Nah kalau untuk bekasnya sendiri dokter kan ada jarumnya yang dimasukkan, berarti kan memang ada lubangnya dokter. Apakah lubangnya bisa menutup dokter? Harapannya menutup diri karena kan sangat kecil, jarimnya sangat kecil, jadi nanti dengan kontraksi rahim berarti dia harus tutup harapannya. Cuma memang pada selaput ketubannya pasti tetap berlubang, jadi tetap ada risiko meramis lagi itu tetap ada. Ya, jadi ini memang salah satu perkembangan teknologi ya dokter untuk mengatasi salah satu permasalahan saat kehamilan itu dengan berkurangnya air ketuban. Nah untuk manfaat lebih lanjut tentang air ketuban ini itu apa ya dokter? Selain tadi melindungi janin itu sendiri, apakah ada hal-hal yang mengapa sampai harus dilakukan tindakan? Ya, yang pasti satu kan mengurangi risiko kalau ketubannya habis pasti kan dia akan terjepit oleh rahim. Nah, kita isi itu mengurangi risiko tersebut. Yang kedua mengurangi risiko penjepitan tali pusat. Tali pusatnya terjepit, kalau misalnya nggak ada ketuban kan dia lebih rawan terinjak atau terjepit di dalam rahim kan pasti. Kemudian meningkatkan aliran darah ke janin. Kemudian mengurangi risiko-risiko seperti komplikasi ke janin, misalnya ketuban menjadi keruh, menjadi kental, itu berkurang seperti itu. Juga mengurangi risiko untuk lahir prematur dan operasi sesar, kebutuhan operasi sesar. Jadi dia mengurangi risiko karena kita bisa sedikit muda. Kita kasih waktu beberapa minggu lah. Supaya Ya, kita.
Nah, kalau untuk ini kan tadi disampaikan tentang bermanfaat dari ketuban itu sendiri. Nah, kalau untuk faktor resiko ibu yang potensi untuk mengalami anemia itu sendiri ada kan? Iya, jadi prinsipnya ibu-ibu yang habis dari ketubannya, habis, itu biasanya paling sering memang ketubannya pecah. Karena ketuban pecah. Kalau secara usia itu nggak ada itu kan, nggak ada faktor. Nggak ada, jadi ketubannya pecah, kemudian bisa juga tiba-tiba ketubannya habis tanpa sebab yang jelas. Kadang ketuban habis itu kan paling sering bisa juga karena kelainan janin. Kita harus pastikan dulu janinnya normal, nggak ada kelainan di ginjal atau apa, baru kita isi. Jadi misalnya karena tiba-tiba habis ketubannya, biasanya karena hari-harinya udah nggak bagus visi, jadi udah nggak bagus, jadi kita isi. Jadi biasanya dua hal tersebut. Nah, kalau kan sudah sampaikan harus pastikan juga apakah kondisi janinnya juga baik ya dokter. Misalnya dokter pada suatu kondisi bayinya ini memang ternyata ada kelainan pada janin dan kondisinya juga amnibution. Nah, apakah hal itu bisa dilakukan? Kalau tergantung kelainannya, kalau misalnya kelainannya bawaannya berat, kita nggak lakukan karena percuma, karena tindakan itu nggak akan menambah karena ini harapan hidup untuk janinnya. Kan kita melakukan amnibution itu kan bukan untuk ibunya, itu janinnya. Kita untuk menyelamatkan janin. Kalau misalnya dari WSG itu maternal ternyata janinnya banyak kelainan yang nggak akan bisa survive, ya udah kita ngapain kita kan. Jadi kita harus pastikan janinnya bagus dulu, janinnya bagus baru kita kerjakan. Jadi memang wajib bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ya dokter ya. Salah satu janin untuk mengetahui apakah kondisi air ketubannya cukup atau tidak. Nah, kalau kondisi air ketuban ini berkurang, apakah itu juga mempengaruhi berat janin? Iya betul. Jadi nanti pasti kalau salah satu tanda paling mudah ya untuk mam sekarang kalau misalnya ketuban habis atau kondisi janin kurang bagus itu gerakannya berkurang. Misalnya yang biasanya aktif tiba-tiba kok hilang gerakannya atau berkurang, itu mesti segera cek ke dokter, ke rumah sakit karena biasanya ada sesuatu di dalam rahim. Berarti cara paling mudah untuk bagi ibu hamil untuk mewaspadai kondisinya adalah kalau bayinya biasanya aktif bergerak, kemudian tiba-tiba sangat minim sekali gerakannya, langsung saja ke dokter supaya segera tahu nih udah lagi permasalahan apa yang sedang dialami. Jadi solusinya lebih cepat juga. Nah, tadi kan setelah proses tindakan amnibution dokter, apa yang dilakukan ibu hamil untuk menjaga? Tadi kan tujuannya amnibution ini kan untuk mempertahankan kelangsungan janin. Yang bisa dilakukan seorang ibu selanjutnya setelah tindakan amnibution? Yang pasti hanya istirahat ya. Mungkin tidak perlu beda sama kali, hanya istirahat, tidak perlu melakukan aktivitas berat ya. Aktivitas berat itu diavoid dulu, karena kan dia harus menjaga supaya tidak ada kontraksi, supaya ketubannya tidak mengalir lagi. Jadi dengan mengurangi aktivitas ringan aja sebenarnya. Berarti kalau ibu bekerja harus ambil cuti? Sebaiknya gitu. Sampai kapan? Apakah sampai memang persalinan atau? Betul, harusnya gitu. Karena sampai persalinan, karena takutnya kalau dia bekerja, dia stres memicu nanti ketubannya mengalir lagi, pecah. Nah, untuk ibu yang pasca amnibution, apakah harus selalu dilakukan secara seksio atau bisa dengan spontan atau normal? Nah itu tergantung banyak faktor. Satu sih kondisi janinnya ya. Janinnya kalau misalnya masih bagus ya mungkin bisa. Tapi kalau kondisi janinnya kurang bagus, misalnya masih agak prematur, itu mungkin agak rawan. Jadi kita mungkin pertimbangan ke arah sana. Jadi tetap ada pertimbangan yang perlu diperhatikan. Nah, intinya budak-budak yang mengikuti dan menyimak podcast kita hari ini saat hamil harus lebih sering memperhatikan kesehatan dan kontrol ke dokter. Dan salah satunya yang seperti disampaikan dokter Ali, kalau ada kondisi janinnya pergerakannya kurang, kemudian ternyata mengatakan cairan ketuban yang berkurang juga segera mendapatkan pertolongan atau segera mendapatkan solusi yang tepat. Nah, dokter mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi untuk bunda-bunda yang hari ini menyaksikan podcast kita. Ya, jadi buat mams semua, jadi di Resia Kenangasari kita sudah bisa mengerjakan ya beberapa kali prosedur amnibution. Jadi misalnya ketubannya habis, mungkin mam bisa datang ke kita ya, Resia Kenangasari, nanti kita lakukan pemeriksaan, juga memungkinkan kita bisa melakukan amnibution. Jadi kita bisa menunda persalinan. Harapannya 1-2 minggu itu sudah cukup bagus untuk menaikkan angka harapan hidup ya. Terutama kalau bayi masih prematur itu dilahirkan sekarang dengan dilahirkan besok sangat berbeda. Angka ketahanan hidupnya sangat berbeda. Jadi maksudnya ya kemungkinan bertahan hidup jauh lebih tinggi ya. Apalagi kalau bisa seminggu 2 minggu itu pasti jauh sekali. Jadi mungkin itu
dia. Jadi kalau ada yang memang bebannya pecah atau apa mungkin bisa bikin alternatif itu ya. Nah, sebelum pertanyaan terakhir dokter, ini kan tadi setelah dilakukan abdominal infusion, apakah pada janin tertentu, misalnya kalau janin tertentu juga perlu dilakukan treatment? Artinya selain ditambah cairan infusnya, tadi kan dokter sampaikan kalau untuk menghindari persalinan prematur, selisih 1 hari saja beda perkembangannya. Nah, apakah pada janinnya sendiri juga ada intervensi bisa ditambahkan obat penguat jantung atau paru-paru dalam kondisi? Ya, bagus sekali Mbak Dia. Jadi mungkin ada beberapa banyak eksperimental yang dikerjakan ya. Satu-satunya itu salah satunya misalnya memasukkan cairan surfaktan dalam rahim. Nah, itu kita belum mengerjakan. Itu mungkin bisa kita coba. Jadi cairan surfaktan itu untuk merangsang pematangan paru-paru. Nah, itu mungkin di beberapa rumah sakit Jakarta sudah dikerjakan. Kita mungkin bisa mencoba nanti misalnya masih prematur banget, ini bayinya yang sangat mahal, artinya bayi yang ditunggu-tunggu ya. Kok udah hamil lama, baru hamil ini, udah menikah lama baru hamil ini, kan benar-benar ditunggu-tunggu. Ternyata ketubannya pecah. Nah, mungkin kita bisa lakukan upaya maksimal untuk kita infusion, kita berikan surfaktan di dalam ini supaya cepat matang baru-baru. Jadi meskipun lahir prematur, dia masih tetap bisa bertahan hidup. Semua hidupnya masih masih bagus. Baik. Terima kasih Dokter Aldi. Ini update ilmu yang buat saya pribadi juga ini hal baru. Saya mendengar hal ini. Jadi ini juga menjadi harapan buat bunda-bunda yang mungkin dulu pernah mengalami hal ini atau mungkin saat ini juga sedang mengalami kondisi ini. Jadi sudah ada solusinya, tapi tentunya harus konsultasi lebih dulu ke dokter supaya tepat tindakannya dan dengan segala pertimbangan yang tentunya dari dokter akan nanti sampaikan. Terima kasih Dokter Aldi untuk sharing informasinya hari ini. Semoga informasi ini bisa menambah kesan ilmu buat ayah bunda yang hari ini menyaksikan Kendang Sari Podcast. Nanti kita ketemu lagi di episode yang lainnya ya Dokter. Terima kasih Dokter. Terima kasih ayah bunda yang sudah menyaksikan Kendang Sari Podcast episode kali ini. Semoga informasi ini bisa menambah informasi ayah bunda dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di YouTube Rumah Sakit Bunda Anak Kendang Sari Surabaya. Dan kalau misalnya ada komentar atau pertanyaan boleh dituliskan di kolom komen. Nanti kita akan bantu untuk menjawab. Terima kasih ayah bunda sudah menyaksikan Kendang Sari Podcast episode hari ini. Sampai jumpa.